Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Tuan Takur dimanapun berada. Saat ini 15.31 waktu Indonesia, Jalan Rifai 99 Palembang. Akhir tahun ini kita bertemu kembali untuk melakukan refleksi dan sekaligus evaluasi terhadap apa yang telah sama-sama kita lakukan di tahun 2021. Tuan Takur tentu saja berhasil meraih beberapa hal yang baik. Tetapi Tuan Takur juga tentu saja pada beberapa hal mengalami kegagalan untuk meraih apa yang sudah direncanakan dan apa yang diinginkan di tahun 2021. Nah, kita bertemu kembali pada sore hari ini di ruang santai, ruang kelakar Tuan Takur membicarakan urusan tanah. Walaupun Tuan Takur sendiri tidak punya tanah, paling pun kalau Tuan Takur punya tanah itu ukurannya 2x1, tapi belum disiapkan. Karena Tuan Takur masih berharap, mudah-mudahan masih bisa memberikan yang terbaik di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Bagi warga Palembang, bagi warga Sumatera Selatan, dan bagi warga Indonesia serta penduduk dunia semua. Nah, saya bersama-sama dengan Ibu Nursalina, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, dan Bapak Norman Subowo, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Sore ini santai saja, saya hanya ingin Bu Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan kepada kita semua hal-hal yang ringan dan lucu tentang apa yang dialami oleh keluarga besar ATR BPN di Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama tahun 2021, yang ringan-ringan dan yang lucu-lucu saja. Nanti kita tanyakan juga secara khusus di Kota Palembang seperti apa. Silakan Bu Nursalina. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore para tuan-tuan Takur di Palembang khususnya, mungkin tuan-tuan Takur yang ada di luar Kota Palembang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, kita sekarang sudah memasuki hampir akhir tahun 2021. Nanti kita akan merefleksi yang tahun 2021. Di sini kita untuk menuju semangat untuk tahun 2022. Memang di tahun 2021 banyak sekali memang dikatakan kita berhasil, mungkin dari realisasi anggaran dan lainnya, mungkin memang untuk Sumatera Selatan masih peringkat di bawah. Namun kami kemarin sudah mengapresiasi untuk kantor pertanahan yang tetap merealisasi kegiatan di kantor pertanahan yang sudah bisa menyelesaikan kinerja di kantor pertanahan. Untuk khususnya kami di bagian tata usaha, mungkin banyak juga hal-hal yang masih perlu diperbaiki Pak, khususnya mungkin nanti di realisasi anggaran, mungkin nanti di pelaporan evaluasi, di kehumasan, dan di kepegawaian juga Pak. Untuk di Sumatera Selatan juga khususnya memang di kantor-kantor pertanahan sebagian besar, khususnya di TU Pak, kami memang selama ini banyak mendapat dukungan juga Pak dari kantor pertanahan kabupaten kota untuk kegiatan-kegiatan yang lain, tapi memang masih ada kendala-kendala yang perlu kami perbaiki lagi di tahun-tahun yang akan datang Pak. Mungkin di tahun 2022 kami mungkin nanti akan lebih memfokuskan lagi untuk realisasi anggaran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Kalau untuk teknis mungkin nanti kita akan bicara dengan kepala bidang teknisnya Pak, mungkin untuk penlog dan lain sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan di teknis kami akan tetap bekerja sama dengan bidang teknis, mungkin dari survei pengukuran, PHPT, penataan pertanahan. Untuk kegiatan-kegiatan yang di tahun 2022 kami harapkan nanti akan lebih baik lagi di tahun 2022. Jadi yang untuk tahun 2021 mungkin ya seperti Bapak bilang ya udahlah kita tutup yang untuk tahun 2021. Ya sudahlah gitu ya Pak. Nanti kita semangat menuju tahun 2022. Mungkin seperti itu dulu Bapak Kakanwil. Nah, ini dia Bu Kepala Bagian Tata Usaha. Sebagian orang bilang ini kok seperti uang kaget ini. Ada kan acara televisi uang kaget. Sudah disediakan uang sebanyak itu, tinggal belanja saja. Tapi kok tidak bisa? Kira-kira sama nggak sih dengan apa tuh? Dengan skenario yang ada di acara televisi yang uang kaget itu. Ini sudah disediakan uang banyak, tapi kok tidak bisa dibelanjakan semuanya? Atau bagaimana nih? Ini ya, ringan-ringan aja lah. Iya Pak, mungkin dari kantor pertanahan sebenarnya suka juga Pak berkonsultasi sama kita khususnya di keuangan. Mungkin kesulitan mereka untuk pencairan itu Pak, mungkin dari segi eviden ya Pak, mungkin mereka sulit untuk jadi mereka sulit untuk melengkapi evidennya Pak. Jadi karena tidak asal tidak asal belanja. Pencairan. Iya benar Pak. Jadi tidak asal pencairan, tidak asalnya. Jadi kita memang benar-benar sudah ngobrol dengan kantor pertanahan bahwa untuk pencairan itu kita harus evidennya harus lengkap Pak. Jadi memang akuntabel seperti yang sering dibilang sama Bapak Kakanwil. Nah, untuk akuntabel tentu saja para tuan takur di sana harus bisa memastikan bahwa memang orang yang bekerja itu tidak bisa bekerja sendiri. Pemilik tanah, para pemilik tanah itu harus menyiapkan tanahnya untuk dikerjakan. Kalau tidak, ya tidak bisa tidak. Kita tidak mungkin harus membayar sesuatu yang kita tidak kerjakan. Padahal untuk mengerjakan itu semua, ya perlu juga para pemilik tanah itu menyiapkan tanahnya. Atau bagaimana tuh pengalamannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang? Kenapa? Tinggal belanja aja kok susah amat. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil, BP Bappeji Sumatera Selatan. Yang saya banggakan, saya cintai Tuan Takur se-Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Bisa kami sampaikan bahwa capaian Kota Palembang tahun ini mungkin lumayan Pak, itu saja Pak, tidak maksimal sekali mungkin, karena kita di posisi rata-rata capaian tuh hampir 90% Pak. Wah, ini merendah atau rendah diri? karena mohon maaf Bapak, karena kami belum bisa mencapai hampir 100%. Iya, tapi benar Pak, Kota Palembang salah satu kantor pertanahan yang realisasi anggarannya itu bisa dibilang nomor 1 Pak untuk di Sumatera Selatan. Top. Ya, gimana tuh? Jadi yang paling banyak belum terserap itu mungkin kegiatan pudatan, Pak. Karena kegiatan ini pertama kali Pak kami melaksanakan di tahun 2021. Insya Allah di 2022 kita sudah punya pengalaman bagaimana kita nanti merekrut pudatan, bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja pudatan, dan sampai penyiapan eviden untuk pelaksanaan kegiatan pudatan, atau pudatannya adalah yang membantu kegiatan PTSL. Siapa aja sih yang ada dalam pudatan itu Pak? Biar para tuan takur tahu, jangan sampai nanti orang-orang ngaku lagi sebagai pudatan. Oh iya. Jadi di kegiatan PTSL partisipasi masyarakat ini ya, jadi kegiatan perdaulatan tanah serempak di seluruh Kota Palembang, khususnya mungkin secara umum di Indonesia, itu saat ini ada yang namanya PTSL PM. PM ini kegiatan agak berbeda dengan PTSL biasa karena dia dibantu dan disiapkan namanya puldatang. Puldatang itu terdiri dari unsur masyarakat ya, yang terdiri dari tokoh masyarakat. Kemudian ada unsur dari pemerintah daerah setempat, yaitu dari kelurahan, ada juga dari Babinsa, ada juga dari Babin Kapintas, dan di sana juga di unsur gender Pak, wanita juga kita
kita rekrut ya. Jadi semua itu kita latih untuk mengerti bagaimana cara mengumpulkan data pertanahan untuk kepentingan penerbitan sertifikat, Pak. Mereka dibayar. Dibayar oleh pemerintah. Nah, untuk bisa dibayar apa yang harus mereka kerjakan? Dan kemudian apa hasilnya supaya dia bisa dibayar? Jadi Poldataan itu sebetulnya tugasnya membantu kantor pertanahan dalam ini tim adjudikasi untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis ya. Data fisik kaitannya dengan penunjukan batas, karena Poldataan adalah masyarakat setempat dianggap yang paling mengetahui bidang-bidang tanah yang dimiliki masyarakat, dan dia juga yang paling mengetahui status tanah di situ, kemudian kira-kira pemiliknya siapa, sehingga mereka paling cocok untuk mengumpulkan data yuridisnya, Pak. Nah, ini Kopi 7. Ini UMKM yang ada di zoom in. Ini UMKM yang ada di Jalan Veteran, Kota Palembang. Kalau mau sarapan, yang berkunjung ke Kota Palembang, pengen sarapan, silahkan datang ke sini. Nah, produk UMKM yang lain yang ingin kita bicarakan di Kelakar Tuan Takur, silakan memberitahukan kepada kita. Ini kita beli. Dan ini bukan kosongan, benar nih. Enak. Saya termasuk pelanggan dari ini. Nah, saya mau tanya juga nih kepada Bu Kabak sebagai perempuan yang ada di Palembang. Ini apa saja sih yang ada di piring ini? Yang ini apa namanya? Baik, selamat sore Bapak. Ini adalah jajanan-jajanan di Palembang. Mungkin ini yang di Palembang. Kalau yang ini mungkin ini namanya cenil, Pak. Kalau ini cenil, jadi kayak semacam telepon, tapi ini nggak ada isinya. Kalau telepon itu kan ada isinya, mungkin ada gula merah gitu kan, Pak. Kalau ini cuma cenil, mungkin terbuat dari sagu atau tepung. Nanti ini ada kelapanya untuk supaya lebih enak, Pak. Di Kota Palembang di mana belinya, Pak? Kalau ini Pak banyak, Pak. Biasanya ada juga kita pesen di Morita ada, Pak. Terus nanti ada juga kalau di tradisionalnya mungkin di Pasar Cinde gitu, Pak ya. Catat tadi Morita, Pasar Cinde. Pasar Jadi Cinde. para pengunjung yang datang ke Kota Palembang ada kesulitan untuk sarapan, untuk mencari jajanan, ada Morita namanya. Ada Pasar Cinde, silakan cari ke sana. Itu, Pak. Tuan Takur harus berbicara seperti itu. Kita akan mendukung UMKM berkembang. Lanjut Pak Kakang tadi. Ya, silakan, Pak. Apa itu? Belanja kok susah amat. Tinggal beli Morita, beli Kopi 7. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Ya, boleh, Pak. Ya, boleh ya, sudah. Lihat, Pak. Boleh, Pak, tapi yang penting pertanggungjawabannya, Pak. Memang harus evidenya harus lengkap. Harus ada gawe. Betul, Pak. Saya sering ngopi di ini Pak, kopi Ji Pak. Oh, kelinci. Iya. Pokoknya semua UMKM yang ada di Palembang kalau mau disebutkan di dalam Kelakar Tuan Takur, kasih tahu. Kita beli barangnya. Cuma kita kadang-kadang kalau belum disebut karena kita belum tahu. Kalau yang produk nasional yang seperti ini nggak usah. Kita mau yang ada di Palembang saja, yang ada di Sumatera Selatan saja. Oke, lanjut. Ada lagi yang disampaikan. Apa mimpinya di tahun 2022? Saya tidak mau mimpinya Pak Norman itu tetap sama dengan mimpi di 2021. Harus mimpinya di 2022 itu lebih berbunga-bunga. Gimana caranya? Banyak, Pak, mimpinya. Di 2021 banyak yang belum tercapai, Pak. Jadi 2022 ini yang mau kita capai. Pertama, kinerja, Pak, tentunya harus lebih baik dari 2021. Kalau 2021 nyaris 90, misalnya sekarang harus mencapai 100%. Kemudian ada satu, Pak, yaitu zona integritas. Ini yang menarik. Jadi kami sudah mulai di 2021 ini, mudah-mudahan di 2022 kita bisa ikut kontes di nasional supaya mendapat sertifikat. Oke, kalau begitu saya challenge satu, dan ini perintah. Namanya Tuan Takur paling gede di Sumatera Selatan. Siapa? Disaksikan oleh Bu Kabak PU. Sip, Pak.
saya perintahkan kepada Pak Norman dan semua norman-norman lain yang ada di kantor-kantor pertanahan, maksud saya kepala kantor Sumatera Selatan, triwulan pertama semua tunggakan kegiatan tahun 2020 ke bawah itu harus nol. Oleh karena itu, nah lewat ini semua kepala kantor, baik itu laki-laki maupun perempuan, cuma itu ya jenis kelaminnya kepala kantor kan di Sumatera Selatan, agar pas tanggal 3 Januari menyampaikan kepada saya laporan tunggakan 2020 ke bawah dan rencana penyelesaiannya sampai dengan akhir triwulan pertama. Ini kok jadi serius kayak gini, kontakur. Akhir tahun refleksi namanya, refleksi. Kadang-kadang refleksi itu sakit loh. Kalau ditusuk itu pijat ya. Tapi ada pijat refleksi kan memang sakit di kaki. Nah, terus Sakit enak Pak. Menurut Salina, ini bukan ujian skripsi loh, tapi memang saya harus tanya. Terus kalau ibu mimpinya seperti apa? Baik Pak, kalau kami mimpinya Pak, mungkin saya di tata usaha mungkin dari tahun 2021 yang jelas Pak, mungkin kita semua sudah tahu untuk realisasi anggarannya belum semaksimal mungkin Pak. Jadi mimpi saya untuk tahun 2022 mungkin Sumsel tidak lagi nanti terbawa Pak, mungkin untuk pencairan anggaran. Saya juga mungkin akan bekerja nanti sama kantor-kantor pertanahan Pak. Jadi mimpi saya mungkin untuk realisasi anggaran di Sumatera Selatan akan lebih baik lagi dari tahun 2021 Pak. Dan amin. Dan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang kegiatan di kantor pertanahan mungkin nanti seperti yang disampaikan sama Pak Norman, mungkin untuk karena ini juga ada di Kanwil di bagian kepegawaian masalah zona integritas, nanti Pak mungkin Kota Palembang bisa nanti kita usulkan untuk yang ke BPM pusat, dia nanti bisa untuk ke BPK dan seperti itu Pak. Mungkin yang lainnya mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain kami tinggal mengevaluasi saja Pak. Mungkin dari kantor pertanahan sebagian besar kegiatannya sudah bagus Pak, cuma mungkin nanti untuk realisasi anggarannya saja mudah-mudahan di tahun 2022 kita akan lebih baik lagi Pak. Jadi seperti itu Pak, mungkin saya nanti tahun 2022. Saya challenge malah Ibu Nur Salina, dan ini perintah juga. Siap. Kerjanya tuan takluk paling gede itu pemerintah. Saya kata Pak Yusuf Kala, kamu itu pegawai negeri, ASN itu, pejabat negara itu bagian dari pemerintah, jadi bukan meminta. Bukan peminta-minta kita, pemerintah. Jadi berarti kerjanya memerintah, apalagi kalau kepala jajarannya. Saya perintahkan agar semua satuan kerja, kantor wilayah, kantor-kantor pertanahan di tahun 2022 harus mengusulkan diri dan harus diusulkan oleh Bu Dina agar ikut kontes paling tidak untuk meraih PBK. Jadi tidak ada lagi satker yang tidak ikut. Karena ini kan bukan persoalan gedung fisik, gedung kantor. Ini persoalan integritas. Ini persoalan perilaku pelayanan. Ini persoalan apalagi namanya sikap pelayanan. Nah, oleh karena itu harus dikerjakan. Kita masuk ke segmen ketiga, kelakar Tuan Takur di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Hari terakhir tahun 2021, tetapi bukan hari terakhir untuk melayani masyarakat. Justru untuk pekerjaan 2021 harus diselesaikan di hari ini, sehingga hari Senin nanti kita sudah mulai mengerjakan pekerjaan 2022. Nah, Pak Heri, selamat bergabung. Ya, siap. Pak Heri ini adalah Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Pak Heri ini yang bertanggung jawab untuk urusan ukur-mengukur tanah. Jadi para tuan takur yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Kota Palembang, dimanapun berada yang punya urusan ukur-mengukur tanah di
Sumatera Selatan yang paling bertanggung jawab dia. Saya sih cuma merintahkan aja. Pak Heri, apalagi yang menurut Pak Heri itu tidak puas. Kalau yang puas-puas lah saya tidak tanyakan. Dengan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral khususnya di Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2021. Ya, baik Bapak Kanwil. Para Tuan Takur sekota Palembang bahkan se-Sumatera Selatan ini, Bapak tadi menanyakan bagaimana kondisi pengukuran dan pemetaan khususnya di Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 ini. Jadi memang seyogiannya seluruh bidang tanah ini kita harus petakan dan juga kita daftarkan, tetapi kenyataannya Pak, sejak tahun 1960 produk-produk kita itu yang kita ukur secara manual dulu, sejak terbitnya PP 10 ya, sampai PP 24 dan bahkan sekarang PTSL, itu masih banyak PR kita terhadap bidang-bidang tanah itu yang belum terpetakan secara baik sebagaimana posisi yang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk memvalidasi seluruh bidang-bidang tanah ini. Emang yang sebelumnya itu tidak valid? Ya, itu Pak, masih banyak karena target kita di 2024 adalah pelayanan elektronik, nanti 2025 berstandar dunia. Jadi semua bidang tanah itu harus tervalidasi. Nah, kenyataannya itu masih banyak, khususnya di Kota Palembang ini, masih banyak di peta kita yang terjadi overlap atau tumpang tindih. Nah, ini yang kita harus perbaikin. Nah, ini adalah kewajiban kita. Jadi ya harus peran serta masyarakat juga sini Pak untuk memperbaiki kondisi pemetaan di kita. Itu tumpang tindih di peta atau tumpang tindih di lapangan yang sebenarnya? Nah, ini Pak, ini ternyata sebenarnya di lapangan tidak banyak tumpang tindih di lapangan Pak, tapi di peta kita ini kita tidak bisa menilai di mana sih posisi sebenarnya di lapangan terhadap peta produk-produk kita, karena dulu masih koordinatnya konvensional, masih koordinat nol, koordinat lokal. Nah, ini harus kita petakan pada posisi koordinat nasional. Nah, di peta ini memposisikannya belum betul. Nah, masyarakat sesungguhnya di lapangan sebenarnya tidak ada overlap, sehingga menghambat pelayanan ini. Ketika akan tervalidasi, ini tumpang tindih. Bahkan bukan hanya di Kota Palembang ini, Banyuasin ke Palembang. Untuk mempercepat itu apa yang Bapak akan lakukan, dan kira-kira hambatannya apa untuk bisa lakukan percepatan agar validasi ini segera tuntas? Nah, ini Pak, ini yang menarik sekali. Jadi memang ini harus percepatan. Jadi pemerintah sebenarnya ini ada PTSL, ada juga program peningkatan kualitas data ini Pak, melalui kegiatan K4 data-data ini, KW 456 kita tingkatkan. Ini sudah dianggarkan sebenarnya Pak oleh pemerintah. Sebentar, saya cek dulu nih tukang yang pegang uang. Benar, ini sudah disediakan uangnya? Benar Pak. Jadi memang tinggal uangnya sudah ada di keuangan, tinggal gimana yang teknisnya saja Pak. Jadi itu tadi Pak. Sekali lagi, tinggal belanja ya. Uang sudah disediakan. Tinggal belanja, tinggal evidennya lengkap, tinggal silakan kegiatannya seperti apa. Karena kami di tata usaha itu baru bisa mencairkan karena evidennya sudah lengkap Pak. Akuntabel. Siapkan eviden. Ya. Jadi kami sekarang ini Pak, teman-teman DSP di survei pemetaan sudah berusaha artinya mengumpulkan seluruh data-data yang dulu, gambar ukur, peta. Ini kita olah secara studio. Artinya kita berusaha, tetapi ini masih terjadi kendala masih terjadi overlap. Nah, ini perlu kita ke lapangan artinya. Mungkin nanti harapan kami nanti Pak ke depan ya harus semacam ini ya, ada kolaborasi lah dengan pemerintah. Kita akan bersama-sama dengan pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten untuk menertibkan mungkin detailnya nanti sensus Pak, bidang per bidang, bekerja sama dengan Pemda untuk pemutahiran data pajak juga mungkin Pak nanti ya. Nah, ini yang harus kita jelaskan benar kepada masyarakat. Jadi kalau ada petugas BPN datang kemudian mau melakukan validasi dan sebagainya, jangan dihindari apalagi dicegah, karena ini tujuannya untuk memastikan data-data yang ada di kita itu menjadi benar, menjadi lebih mudah dalam memberikan pelayanan. Uangnya sudah disediakan oleh Bu Lina. Jangan dibayar lagi, jangan dikasih uang rokok lagi ya. Iya, siap Pak. Jangan, apalagi yang tidak boleh uang rokok. Apalagi kan
Tidak boleh. Tidak kolektif Pak ya. Iya. Jangan Yang malu-malu. Uang So- transport, uang apa Iya, ya? soalnya uangnya udah disediakan oleh Bu Lina. Iya. Ini beda dengan kalau permohonan pertama kali. yang sporadis. Ya, yang transportasi akomodasi. yang dulu dikatakan orang lewat PNBP, itu Iya. kan beda. Ada transport, akomodasi dan konsumsi. Ya, Kalau lewat PTSL ini Bu Lina udah nyiapkan uang kan? sudah. Sudah Pak. Nah, Jadi kami- nanti justru kalau dikasih lagi uang itu Bu Lina evidennya susah kan? Jangan-jangan evidennya susah Bu Lina gara-gara seperti itu ya? Iya betul Pak. Nah, ya Jadi udah. kami sebenarnya sudah ngobrol juga dengan Kasubag Keuangan, evaluasi dan pelaporan juga Pak Eri sama Bu Dian. Memang saya minta benar-benar dicek gitu Pak. Kalau misalnya ada nota dinas dari Kabit yang terkait misalnya dari teknis, saya minta cek benar. Kalau misalnya evidennya belum lengkap, saya minta jangan dulu dibayarkan Pak. Jadi silakan Kabit melengkapi terlebih dahulu Nah, yang saya evidennya. takut Bu Lina daripada susah-susah mencari eviden, ya udahlah ke lapangan minta aja kepada pemilik tanah lagi. Nah, itu tidak boleh ya Pak Heri. Sempat ada yang saya dengarkan yang seperti itu, ada yang minta-minta kepada tuan takur yang seperti itu, saya akan tindak. Iya, Siap, Pak. Sudah sebenarnya diarahkan, Pak, ke itu saja seluruh Pak. petugas Mungkin hukum. salah satu kendalanya seperti itu yang terhambat pencairannya itu Pak. Jadi masalah eviden lah. Kalau kami di Tata Usaha, Insya Allah kalau misalnya memang evidennya sudah lengkap, langsung kita cairkan Pak kegiatannya dari bidang teknis. Nah, saya mau tanya nih kepada Pak Heri juga. Sampai kapan sih kegiatannya Pak Heri ini untuk ngukur-ngukur terus seperti ini? Ya, ya Pak. Jadi memang kita ditarget ini secara nasional Pak ya. 2024 tuh seluruh bidang tanah sudah terdaftar. Itu target pemerintah. Nah, tentunya kita harus ada strategi ini di kabupaten maupun kota, khususnya kota Palembang ini. Nah, ini mungkin yang harus kita nanti rubah adalah sosialisasi yang harus lebih merakyat Pak ya. Artinya kadang-kadang ini semuanya belum yang harus kita kuatkan di situ. Sehingga apa yang diinginkan oleh kementerian, adanya partisipasi masyarakat, adanya kesadaran masyarakat, itu akan mereka lebih aktif. Contohnya kita sudah menyediakan aplikasi Sentuh Tanahku Pak. Masyarakat bisa mengakses. Ketika di peta kita itu terjadi kesalahan, masyarakat bisa melapor. Pak, posisi bidang Nah, tanah kita pertanyaannya, sama. kalau masyarakat sudah melakukan koreksi, kemudian minta kita validasi yang ada di Sentuh Tanahku, benar-benar dibuka nggak di kantor-kantor? Nah, itu masih kelemahan kita Pak. Nanti kita ingatkan kembali ke teman-teman, memang ada selalu membuka tiap hari. Ketika ada laporan-laporan masyarakat itu. Nah, perintahkan sekarang tuh semua Iya. kepala-kepala seksi kepada semua juru-juru ukur, semua penata kadastral agar memperhatikan itu. Coba. Ya, jadi mohon perhatian khususnya kepada penanggung jawab, kepala kantor dan khususnya kasih SP juga dan admin untuk Sentuh Tanahku ketika ada laporan masyarakat terhadap permintaan validasi bidang tanah yang salah itu untuk segera dilayani dan segera dibetulin bila perlu pekerjaan studio maupun ke lapangan agar memang produk yang kita sudah terbitkan itu memang sesuai dengan posisi bidang tanah para pemilik tanah sebenarnya. Jadi Oke. jangan baru seminggu sebulan baru dibuka itu Pak Kementerian. Nanti kita tiap hari kita harus ada kontrol sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik gitu. Sekarang 16.06. Masih ada lagi tamu kita yang lain? Pak Yusuf ini Pak. Iya, Mewakili Kabit Pak. PHP. Oh ya udah. Katanya disilang seperti ini berarti tidak siap untuk itu. Nah, begini. Masih banyak yang akan kita sampaikan dan ini bukan forum terakhir. Hari-hari berikutnya nanti forum ini tetap akan kita buka untuk kita laksanakan dengan baik. Nah, pesannya saja begini. Kira-kira pesan akhir tahun Pak Heri kepada semua pejabat fungsional, pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap survei dan pemetaan tanah se-Sumatera Selatan apa? Baik Bapak, ya terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh insan pengukuran maupun insan pertanahan lainnya di Sumatera Selatan ini. Kami selaku Kabit SP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja yang sudah dilaksanakan. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua, khususnya petugas ukur, jabatan fungsional, kepala seksi survei pengukuran yang sudah
memberikan dengan semangat yang tinggi, apapun itu hasilnya itulah yang sudah kita laksanakan, dan juga kita tentunya merefleksi diri apa kelemahan-kelemahan yang terjadi pada tahun 2021 ini hendaknya jangan kita ulangi lagi, dan kita akan membuat suatu strategi yang bagus untuk tahun 2002 sehingga hasil yang kita capai nanti lebih mempunyai nilai yang lebih. Harapan Bapak Kakanwil artinya dengan target kemarin yang begitu besar sudah separuh setengah gelas, mungkin target sekarang hanya sepertiganya, itu mungkin kita akan bersama-sama membuat komitmen untuk menyelesaikan target ini pada triwulan pertama. Kami mempunyai harapan kita bisa menyelesaikan S1 pada bulan ketiga, dan bulan 4 kita bisa show ke Bapak Menteri sehingga bisa menyelesaikan target 5.000 bidang atau separuh dari target yang ditentukan, itu kita sudah bisa bagikan kepada masyarakat. Harapan kami teman-teman tetap semangat untuk memberikan yang terbaik, Pak. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita mampu, sebenarnya mampu, dan kita nanti bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Itu Bapak kan. Baik, terima kasih. Nah, Bu Lina, apa nih yang akan menjadi pesan akhir tahunnya kepada seluruh insan? Nah, ini kalau Bu Lina tentunya semuanya, insan ATR, BPN, dan keluarga, termasuk PPNPM, termasuk ASK yang ada di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bapak Kakanwil. Pesan terakhir dari kami untuk terakhir untuk tahun ini ya. Iya, Pak. Untuk pesan terakhir di tahun 2021 menuju 2022. Jadi nanti pesan kami yang untuk tahun 2021, kami mohon kepada para ASN dan PPNPN di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanpa terkecuali, mari sama-sama kita bekerja keras untuk di tata usaha. Mari kita nanti untuk realisasi anggaran mungkin ke depan kita akan lebih baik lagi dari tahun 2021, dan kegiatan-kegiatan lain kita sama-sama bekerja keras, bekerja sama-sama. Mungkin untuk tahun besok kita lebih profesional dalam hal melaksanakan tugas, tetap menjaga kesehatan, dan selalu apapun yang kita lakukan terhadap pekerjaan harus tetap akuntabel, Pak, tidak menyalahi aturan karena untuk kebaikan kita bersama. Mungkin di tahun-tahun depan kita akan lebih bekerja lebih keras lagi, Pak, lebih giat lagi untuk mencapai apa yang tidak kita dapatkan di tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa maju lebih baik dari tahun 2021. Jadi tahun 2022 mari sama-sama kita bekerja keras untuk Sumatera Selatan lebih baik lagi, Pak. Mungkin seperti itu, namun tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Lina sebagai pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang ada di Sumatera Selatan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini juga untuk pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang mempunyai urusan pertanahan di Sumatera Selatan yang seandainya di tahun 2021 ini kami belum bisa memberikan yang terbaik. Masih ada rasa kecewa, masih ada rasa tidak nyaman, masih ada rasa tidak puas. Baik, berikan kami kesempatan untuk melakukan perbaikan di tahun 2022 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang terzolimi dan tidak ada kesempatan orang lain untuk menzolimi orang lain dengan menggunakan tanah. Itu pesan saya. Mari tuan-tuan takur yang ada di Palembang, yang ada di Sumatera Selatan, atau mereka yang memiliki tanah di Palembang dan di Sumatera Selatan, mari kita optimis hadapi tahun 2022 dengan semangat yang lebih baik lagi, dengan rasa percaya yang lebih baik lagi, dan yang penting tetap jaga kesehatan. COVID-19 belum berakhir. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di tahun 2022. Selesai tahun 2021.